Halo Sobat Sobras, hari ini kembali lagi dengan kami di channel Ngobras Penjang, Ngobrol Asyik SMP Negeri 1 Jayapura bersama saya, Joshua Rosiki De Fretes, kelas 9C, dan rekan saya, Cheryl Raindelin Tudi Hutajulu dari kelas 8D. Tak kenal maka tak sayang, maka di sini izinkan kami memperkenalkan keempat narasumber kami. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Azarel Monique Waromi. Saya dari kelas 7A. Halo, saya Abi Maheswari Singgi dari kelas 9J. Halo semua, saya Azarel Subah Sarapan dari kelas 9J. Halo, saya Jeremia Azarel Junan Waromi dari kelas 9J. Nah, kita kan tadi udah menyaksikan ini kegiatan yang diadain di sekolah kita sendiri, SMP Negeri 1 Jayapura. Dan tadi udah ada jalan pagi, udah ada coloran, pakai warna, seru banget tuh. Dan juga tadi kita udah menyaksikan penampilan dari teman-teman kelas 7 nih. Nah, Jessica di sini sebagai perwakilan, boleh jelasin gak sih apa itu acara yang kita selenggarain saat ini, acara P5? Iya, jadi pertama-tama di sini P5 merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kegiatan ini merupakan hasil belajar dari para siswa-siswi yang disangkut pautkan dengan P5. Oh, jadi tadi kalau Jess bilang itu kan hasil belajar ya? Iya. Boleh jelasin lagi sedikit hasil belajar itu belajar dari apa? Nah, iya, jadi dari sini kami belajar tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan remaja. Kan banyak tuh ya. Iya, banyak banget. Iya, jadi contohnya seperti bullying atau perundungan. Kemudian penggunaan narkoba di anak bawah umur sampai dengan kekerasan seksual. Wah, berarti pembahasannya itu yang berarti sudah isu-isu sekarang ini ya. Dan pasti Sobras juga pasti itu udah pada sering dengar, pasti sering berbagi cerita juga ke teman-teman tentang tadi pembulian, perundungan, dan juga kekerasan, bahkan juga penggunaan narkoba ya. Kalau Jo sendiri nih sebagai sebagai murid ya, iya, di sekolah-sekolah gitu pasti pernah dong ngerasain dibully atau mungkin jadi pelaku, bagaimana coba? dulu saya jadi korban bulian. Korban? Saya dibully sampai kayak mau balas, tapi ingat kata orang-orang jangan balas gitu. Jadi sudahlah, lupakanlah masa lalu, ingatlah masa depan gitu. Jadi masih ada belas kasih gitu ya? Iya. Udah jadi luka lama. Iya itu. Dan di sini ada Kak Azarel nih kebetulan, dan katanya Kak Azarel dulu pernah jadi korban ya? Iya, Gimana nih? Ceritain dong. Kejadiannya sudah lumayan lama. Itu saya dibully dalam bentuk verbal, jadi lalu kata-kata. Mungkin awalnya dia mengira ini hanya sebuah candaan yang bisa buat si pembuli dan teman-teman di sekitar dia tertawa. Tapi kalau bagi saya sendiri itu bukan sebuah candaan. Itu justru menyakiti hati saya. Dia menghina mulai dari fisik, bentuk tubuh, sampai wajah juga gitu. Jadi yang awalnya mau bercanda malah nyakitin hati ya jadinya. Nyakitin hati. Rasanya gimana gitu. Jadinya kalau untuk sekarang saat ini ada dampak yang dirasakan nggak? Itu kan katanya udah lama ya? Iya, dampaknya ada. Salah satunya itu saya jadi takut untuk bergaul atau bertemu dengan orang baru. Tapi pasti sering berjalannya waktu semakin bisa ya, semakin terbiasa. Sering berjalan waktu semakin lupa dengan masa Iya, lalu. udah lupa lah. Makanya ada istilah apa? Love yourself. Love yourself. Iya, Love yourself. Gimana kalau Jeremy, ceritakan dong apa dia punya masalah dulu yang kayak dibully atau jadi ini yang bully gitu. Kalau saya jadi korban bullying dalam bentuk kekerasan. Wah, Dikeroyok sama teman kelas sendiri. ih parah ya. Iya. Baru perasaannya gimana?
pada saat itu marah, emosi, sedih, semua jadi satu, tapi tidak bisa balas apa-apa Ya. karena dikeroyok. Dia maafkan aja ya. Ya. Oke. Jadi karena mungkin waktu itu juga nggak tahu ya caranya harus gimana, nggak mungkin balas lagi ya. Satu banding banyak orang. Iya kan, nggak fair gitu. Ya. Main keroyokan, jangan ya Sobras ya, jangan, nggak boleh dicontoh ya Sobras, harus baik hati ya, harus menghargai sesama. Oke. Kalau Abi pernah jadi yang bully atau jadi korbannya nih? Kalau saya dulu pernah jadi pelakunya, Kalau aku pelaku bulinya. Iya, waktu lama banget saya pernah sering mengejek-ejek teman saya. Sama seperti yang Azharel bilang, awalnya itu saya kira candaan ya. Saya kira itu membuat mereka tertawa juga. Tapi sekarang saya sadar itu yang saya lakukan dulu itu adalah pembulian. Iya. Jadi kalau waktu dulu Abi membuli seseorang tuh orangnya sampai gimana, kok bisa dibully atau tanggapannya tuh gimana, kok masih bisa ngelakuin bully gitu, bisa-bisanya. Waktu itu mungkin saya belum sadar ya. Dulu tuh saya suka bercandanya itu yang apa, nyerocos sana sini, suka kelewatan gitu, suka mencari kesenangan diri sendiri. Waktu dulu. Terus kalau misalnya nih sekarang temen yang dibully dulu lagi nonton, apa kesan dan pesan dari Abi untuk teman? Untuk teman saya kalau nonton ini, saya ingin minta maaf ya, karena kemarin waktu dulu saya nggak sempat minta maaf, kita lost contact, nggak sempat berhubungan, dan sekarang saya sangat menyesal ya. Saya sangat menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan waktu dulu. Pokoknya saya ingin minta maaf. Dan saya yakin juga di sini teman-teman yang mungkin udah jadi korban, saya pun sendiri pernah jadi korban. Bahkan hal-hal tersebut tuh masih jelas teringat di kepala saya bagaimana mereka melakukan saya. Tapi saya yakin kita semua di sini mau memaafkan Abi sebagai perwakilan mungkin teman yang di rumah sana. Dan juga pasti kita semua yang jadi korban ini sudah memaafkan. Iya. Bener gak? Setuju gak? Setuju. karena kejadiannya udah lama juga. Iya, kan maksudnya memaafkan. Walaupun awalnya susah ya. Aduh, saya mulut kering sih, Ami Numi. Oh iya minum. Oke. Seger banget ini. Dan kita sudah dipromosikan oleh Icitan. Seger banget loh, cobain deh. Syaril, ini juga enak tahu, seger lagi. Apa itu? Azharel, kamu tahu nggak ini siapa yang sponsorin? Nggak Kalau tahu. setahu saya sih ini dari toko Sumber Makmur lingkaran AB Pura loh. Oh, Wah, hebat. YouTube-nya Oke. emang legend. Oke, lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Dan gimana nih, saya mau tanya nih, harapan teman-teman semua ke depannya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih merasakan takut atau masih yang kayak tadi Kak Azharel bilang tuh, Kak Azharel sendiri kan masih takut bersosialisasi ya. Gimana nih harapannya ke depannya? Jangan pernah takut untuk speak up karena kamu itu korban, kamu bukan pelaku gitu. Dan harus berdamai juga sama masa lalu. Nah, sekarang kan bagi zaman-zamannya dibully nih. Ya. Bagaimana tanggapannya si Jessica tentang teman-teman yang di luar sana yang kena bully, atau Jessica pernah dibully juga? Tanggapan saya sendiri sih, sebaiknya teman-teman yang suka membuli sesama diwajibkan untuk berhenti, karena mental masing-masing orang itu berbeda-beda.
Sehingga jika terjadinya suatu pembulian terhadap salah satu seorang, maka itu bisa berdampak buruk bagi orang tersebut. Harapan Abi ke depannya untuk memaafkan temannya tuh gimana sih? Oke, harapan saya untuk diri saya sendiri sebagai orang yang pernah membuli, untuk ke depan saya tidak akan pernah lagi melakukan itu ya, karena rasa penyesalannya itu akan tinggal dengan waktu yang lama, bahkan mungkin selama-lamanya. Nah, teman-teman di rumah, teman-teman Sobras, tadi kan sudah pada dengar nih semua dari narasumber yang kita sudah bahas, semua dari pembulian yang terjadi dari pelaku maupun korban. Dan jangan sampai deh teman-teman Spenza semua jangan sampai deh ngelakuin pembulian apalagi ke teman-teman di lingkungan sekolah, ataupun jangan sampai juga ya terjadi di lingkungan rumah maupun di lingkungan tempat lain ya. Dan saya harap kita semua dapat saling menghargai, saling merangkul, karena semua perbedaan itu pasti ada maknanya. Dan Abi di sini sudah mempunyai rasa penyesalan, kita semua harus menerima. Dan di sini saya mengajak teman-teman semua buat kesepakatan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya bully, kekerasan, serta anti narkoba yang terjadi di sekolah kita. Kau bully, kau keren. Stop bullying, be a friend. Dadah, no bully ya.